Oke. Baik, ini sudah 24 mahasiswa-mahasiswi ya. Saya mulai aja sesuai dengan agenda kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana? UTS kemarin bagaimana? Soalnya ada yang kesulitan atau ada yang bagaimana? Kalau untuk yang belum bisa mengerjakan UTS, silakan menghubungi ini ya, masing-masing prodinya ya, baik ke Kaprodi ataupun ke Sekprodi ataupun ke apa namanya PJM, silakan dikonfirmasikan ya. Karena saya tidak tahu gitu seperti apa mekanismenya untuk saat ini yang terbaru. Baik. Di pertemuan seminggu kemarin saya sudah upload ya, dan kalian juga sudah banyak yang apa namanya menuliskan ya, banyak discuss ya, karena kemarin belum saya sempat jawab satu-satu. Jadi nanti kita akan coba jawab, tapi kita sebelum kita jawab ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang web design ya, atau blog gitu ya, web design blog. Sebenarnya ini saya akan ajarkan secara basic, ini sebenarnya untuk teman-teman di IT gitu ya. Di sini saya akan ajarkan secara basic. Semuanya sudah punya akun email ya, email Gmail sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Ya. Ya, oke, baik. Saya share screen ya, sebentar. Jendela screen yang ini. Apakah sudah muncul belum di layar monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini sudah. Sudah, Pak. Blogger.com tulisannya. Atau e-course, commerce. Blogger.com. Oke, baik ya. Gini, yang pertama, kalau ini saya kebetulan saya sudah buat ya. Nanti kalau yang ini kan banyak nih, nanti saya beritahu. Ini kan kebetulan sudah direkam. Nanti kalian tugasnya setelah ini adalah nanti setelah saya menyampaikan blog ini, kalian buat blog dulu sederhana. Nanti kalian kirimkan linknya di e-learning. Nanti akan saya upload, saya sediakan pengumpulannya ya, pengumpulan apa namanya tugasnya ya, linknya apa. Nanti kalian kirimkan ke apa forum Dusikis juga boleh karena lebih mudah, nanti saya ngecek satu-satu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah buat, saya cari check out-nya dulu mana ya. Oke. Yang pertama ya, saya ulangi dari depan aja ya. Ini sudah muncul tab new kosong atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kosong ya? Oke, baik, kosong ya. Yang pertama, kalian login dulu ke akun Gmail ya. Ini pojok kanan kan saya sudah login nih. Nah, kalau saya apa namanya, ini saya sudah kebetulan sudah login banyak akun Gmail ya, banyak akun ininya ya. Jadi ini kebetulan saya pakai email yang ini. Nanti kalau sudah, pertama kalian yang harus kalian lakukan adalah buka browser ya, Ini saya contohkan pakai ini aja, coba. Itu window. Oke, biar nggak bingung. Ini saya sudah login ya. Ini saya sudah login ke akun Gmail saya. Nanti jadi kalian silakan login dulu ke akun Gmail masing-masing ya. Setelah itu kalian ketikkan di sini adalah blogger.com ya. Nah, nanti ketika kalian masuk ke blogger.com, ini adalah tampilan yang sudah masuk ke blogger.com. Nah, kalau yang apa namanya tampilan yang belum masuk gimana Pak? Oke, sebentar saya coba logout dulu. Ini logoutnya gimana ya? Oke, sebentar. Oke.
Oke. Sebentar saya cari logoutnya dulu. Karena saya punya 2 account. Siapa yang baru masuk? Jadi saya punya 2 account ya. Nanti seperti ini. Sebentar. Profil pengguna. Oke. Saya coba login pakai yang lain sebentar, pakai akun yang lain. Yang jelas yang pertama kan harus login Gmail. Kemudian setelah itu nanti kalian masuk ke blogger.com. Nah, oke. Tampilan seperti ini sudah muncul ini di layar kalian. Publish your passion your way. Muncul nggak? Bukan itu tampilannya. Halo? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu tampilannya. Oke. Sudah muncul tampilannya sekarang belum? Publish your passion your way. Sudah belum? Belum. Belum muncul, Pak. Muncul. Sudah. Sebentar. Sudah. Tunggu. Oke, sudah muncul. Oh iya, sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Sudah. Nah, nanti kalian pertama kalian login dulu ke akun Gmail kalian masing-masing ya. Setelah kalian login ke akun Gmail kalian masing-masing, kalian ketikkan di browser atau di sini nih kotak dialog sini ya. Kalau saya biasanya sebutnya adalah web browser ya. Ketikkan blogger.com. Oke, nanti setelah kalian klikkan blogger.com, nanti kalian klik create your blog. Artinya adalah kalian akan membuat blog kalian. Blog itu banyak. Nanti ketika kalian bisa digunakan untuk food blogger ya, atau kalian pernah dengar dengan istilah food blogger ya. Blogger itu apa sih Pak sebenarnya gitu? Blogger itu kalian adalah kalian bisa membuat tulisan kalian sendiri ya. Kalian bisa bercerita tentang diri kalian sendiri. Kalian bisa membuat tempat jualan kalian sendiri gitu ya. Kemudian kalian bisa membuat tempat diskusi sendiri. Kalian bisa mengupload atau membuat media pembelajaran sendiri. Ya, ada banyak sekali jenis blog. Ya, yang pertama adalah live blogger atau live blogger itu artinya adalah kehidupan pribadi seorang blogger. Isinya tentang bercerita tentang kehidupan pribadinya. Kemudian yang kedua adalah knowledge blogger. Knowledge blogger itu adalah bercerita tentang keilmuan kalian. Ya, kalian kuliah di mana, kalian belajar mata kuliah apa saja. Nah, itu adalah tipenya adalah knowledge blogger. Kemudian yang ketiga adalah tentang food blogger. Food blogger adalah di situ berisikan tentang info-info makanan, baik terserah kalian mau dari wilayah kalian di wilayah Kebumen sendiri, atau mau wilayah Jawa Tengah, atau mau wilayah seluruh Indonesia, atau kebiasaan kalian, keinginan kalian tentang makanan, bercerita tentang makanan. Itu boleh sekali, itu tipenya di food blogger. Kemudian apalagi? Berikutnya adalah tentang property blogger, kemudian otomotif blogger, kemudian e-commerce blogger. E-commerce blogger itu macam-macam bentuknya ya. Jadi mulai dari Tokopedia dan sebagainya. Pak, kok bisa? Misalkan namanya adalah tokopedia.com, bukalapak.com, belibeli.com. Nah, itu teman-teman di marketplace, itu mereka beli hosting, teman-teman. Beli hosting itu apa? Mereka memesan alamat blog, ya, itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, kalau ini gimana Pak? Kalau ini sifatnya adalah free, sehingga ya orang free gratisan ya kita harus menerima gitu ya. Tidak bisa kita tidak bisa wah saya pengen seperti ini. Enggak. Apakah free banyak yang tidak bagus Pak? Oh, banyak yang bagus-bagus free. Tinggal bagaimana caranya mengolah atau kalian membuat sebuah nama blog itu yang unik gitu ya. Nama blog yang unik. Nah, ini caranya. Yang pertama tadi kalian sudah login, kemudian kalian create your blog ya. Nanti saya sambil jelaskan ya. Kalian klik create your blog.
ya. Nah, kita tunggu. Nah, pasti dia akan minta login ya pakai email, maka saya akan gunakan email saya ini. Nah, dia pasti minta sign in. Nah, dia pasti akan minta konfirmasi ke HP yang masing-masing kalian gunakan. Ini kebetulan saya menggunakan HP yang saya konekkan ke email ini adalah pakai Asus ZenFone Max M2 ya. Maka dia perlu konfirmasi, bener nggak sih ini orang login pakai ini. Nah, maka dia di di HP nanti akan muncul tulisan bahwa trying to sign in from another computer. Maksudnya adalah dia email ini dibuka di komputer yang lainnya atau di sistem yang lainnya. Nah, kita cukup klik yes saja gitu ya. Kita masukkan kode yang ada di sini, ini kodenya ini adalah 75 gitu ya, 75 di sini ya. Pull down the notification bar and tap sign notification. Tap yes, then tap 17 on your phone to sign in. Maksudnya adalah silakan setelah masuk ya, nanti di sini di tampilan HP kalian akan muncul which number do you see on your older screen. Nah, this Trust tips helps Google make sure it's really you. Jadi kalian akan memilih. Di sini ada tampilan 27, 75, dan 20. 27, ya, 55, and then the 20. Please you choose one only for the same in this window. Jadi kalian pilih yang sama. Ini adalah 75. Maka saya akan pilih 75 di HP ya. Ini adalah confirmasi. Ya. Nah, nanti dia akan bergerak. Karena ini adalah data saya sudah saya securekan. Data saya sudah saya sekurkan dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi gitu. Nah, jadi maka dia akan minta confirm. Saya belum tahu apakah di teman-teman sudah ditingkatkan tingkat keamanannya atau belum gitu. Kalau saya semua data di gadget saya, baik tab, HP semuanya gitu, laptop semuanya saya integrasikan. Jadi dengan HP yang saya pegang. Jadi siapapun yang ingin mengakses email saya tanpa pengetahuan saya pasti akan kedetek di lewat masuk ke HP saya. Nah, oke, sudah muncul tampilannya seperti ini ya. Sudah? Nah, halo, sudah muncul tampilannya seperti ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini saya kebetulan sudah buat 2 blog ya. Tadi sebelumnya adalah pembelajaran e-commerce dan ini dulu adalah saya coba-coba juga itu adalah Satria Kendalisada. Nah, gimana Pak kalau kita mau buat baru? Kalau belum ada, ini nggak akan muncul teman-teman. Dua layout ini itu tidak akan muncul. Nah, isinya apa aja? Nah, ini teman-teman. Ini berisi postingan. Kebetulan saya belum posting, maka belum ada. Nanti kalau sudah ada postingan, ini ada postingan. Ini tampilan barnya ya, saya beritahu. Ini kemudian ini adalah postingan, ini adalah statistik. Statistik itu adalah berapa banyak yang berkunjung ke teman-teman setiap harinya, berapa banyak yang mengikuti ya. Kemudian ini adalah komentar, berapa banyak yang berkomentar, berapa banyak yang mengetahui, dan ini penghasilan teman-teman. Teman-teman itu nanti akan dari blog ini akan mendapatkan uang teman-teman gitu ya. Apa iya Pak benar? Oh benar, saya juga ada yang pakai mendapatkan penghasilan. Itu seperti itu. Gimana Pak caranya? Pakai Google AdSense. Nanti kalian masuk ke Google AdSense. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana caranya menggunakan Google AdSense atau supaya kalian bisa memunculkan atau memaksimalkan blog-blog yang kalian miliki ya untuk menghasilkan uang. Kalian cuma nulis saja, berbagi cerita, upload dan lain sebagainya. Nanti kalian akan mendapatkan fee dari situ. Perhitungannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Nah, ini di penghasilan, kemudian ini di halaman, kemudian nanti teman-teman bisa setting tata letaknya ya. Tata letaknya teman-teman setting, terserah. Ini batas sisi atasnya seperti apa ya. Kemudian stopnya, tajuknya bagaimana, batas sisi bawahnya bagaimana, langganannya apa, daftar halaman, iklannya bagaimana. Ini iklan itu berkaitan dengan AdSense ya, nanti berkaitan dengan pendapatan teman-teman. Terus badan halamannya seperti apa, footernya, footer itu di bawah teman-teman, footer itu di bawah teman-teman mau menuliskan apa ya. Kemudian yang tidak kalah menarik di sini adalah tema teman-teman. Teman-teman nanti akan memilih tema sendiri-sendiri ya. Sebentar, lagi aja.
Kita jeda sebentar ya, lagi aja ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, baik, sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan ya tadi ya. Tema, teman-teman bisa memilih tema sesuai dengan yang keinginan kalian ya. Di sini yang free, file free, maksudnya dalam artinya tema itu free ya, teman-teman nanti bisa pilih ya. Ini ada kontempo, maksudnya adalah tema-tema yang sifatnya kontemporer ya. Kemudian ada Soho, tema-tema yang sifatnya agak vintage, cinematic ya. Kemudian ada Emporio, ini adalah tema-tema yang biasanya digunakan untuk teman-teman foodies ya. Foodies itu adalah teman-teman yang suka ngeblog tapi tentangnya makanan-makanan ya. Kemudian Notabel, dia lebih banyak bercerita tentang kehidupannya atau life blogger, tadi saya bilang. Kemudian ada esensial, dia akan lebih ke arah menceritakan ke suatu place, destination gitu ya, tempat, tapi dia bukan seorang traveler atau traveling, itu bukan. Atau ini simple itu sederhana ya, kayak materi pembelajaran dan lain sebagainya, silakan ya. Nah, kemudian ada dynamic views ya. Kemudian ada picture window, with some inks ya. Kemudian ada watermark. Watermark adalah dia ketika copy paste itu dia pasti akan ke bawah tulisan-tulisannya termasuk desain dan lain sebagainya, itu watermark. Istilahnya dia punya stempel sendiri, itu watermark. Kemudian ada ethereal, ada travel ya, atau dalam arti yang suka berpergian, itu tema-temanya ada macam-macam. Nah, kita pilih salah satu. Misalkan saya pingin contoh yang ini nih, dynamic views. Nah, ini ya.
sebelum ini kan tadi sudah punya. Nah, kalau belum gimana Pak? Kita buat blog baru. Ya, ini tema-temanya. Nanti kita ajarin. Ini setelannya. Teman-teman, kalau kebetulan saya di sini adalah judulnya adalah yang saya sudah buat untuk sebagai contoh itu adalah pembelajaran e-commerce. Maka saya pilih e-commerce. Bahasa blognya kalian bisa rubah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, ini saya pakai bahasa Indonesia atau Indonesians Indonesia. Kalian bisa create bahwa konten blognya ini untuk semua umur atau untuk blog dewasa. Kalian bisa create di sini, ya. Kalau misalkan blog ini dewasa, maka konfirmasi email yang di bawah umur nanti tidak bisa akses di blog teman-teman. Kemudian privasi dapat diakses oleh mesin telusur. Mesin telusur itu artinya adalah Google. Google itu artinya adalah mesin telusur ya. Nanti kalau masih ada yang bingung apa itu mesin telusur itu adalah Google. Google Chrome, kemudian Mozilla, kemudian apalagi Safari, Opera. Nah, itu adalah mesin telusur. Itu artinya seperti itu. Kalian ngetik di Google itu dia adalah mesin telusur atau searching engine atau search machine. Itu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mau di mana? Alamat blognya adalah ini. Alamat blog yang e-commerce saya buatnya adalah belajarbaru.e-commerce.blogspot.com. Kalau free itu biasanya pakai blogspot.com atau wordpress.com. Ini saya mencontohkan yang wordpress.com ya. Kemudian ini adalah ada namanya subdomain pengganti. Kalau saya ini nggak bisa karena ini ada sifatnya free. Nanti ketika teman-teman beli domain, nanti ini bisa diganti teman-teman alamat blognya. Nanti misalkan belajar baru e-putrabangsa.sti.ac.id bisa nggak? Bisa banget gitu. Yang penting kita punya akun domain belinya itu gitu ya. Karena itu adalah semakin unik kita membuat nama itu pasti akan semakin mudah diingat oleh masyarakat luas, dan itu yang menjadi tantangan bagi kalian semua ya, Anda semua nanti menjadi pembisnis atau e-commerce sejati gitu ya di bidangnya masing-masing. Itu kayak gitu. Kemudian memastikan kunjungan ke HTTPS dialihkan ke HTTPS. Maksudnya adalah ini biasa sebelum blogger.com kan biasanya ada https.blogger.com atau https ya .belajarbaru.e-commerce.blogspot.com. Itu hanya untuk penamaan awal saja. Kemudian ada diberikan komentar pembaca, jadi istilahnya disaring atau di screening atau di synchronize, itu seperti itu. Kemudian ada pengaturan email ya, kemudian ada pemformatan waktunya seperti apa. Ini pakai saya masih GMT ya, -8 waktu Pasifik Los Angeles ya. Format headernya adalah Sabtu hari ini tanggal 5 Desember. Format stempel waktunya seperti ini ya. Nanti kalian bisa ini. Nah, kalau error pengalihan nanti akan muncul seperti ini. 4.4 ya, kalau saya biasanya 4.4 error gitu ya. Kalau kalian bisa muncul 4.4 error gitu ya di website kalian, berarti itu website itu adalah error. Nanti itu bisa didesain di sini. Kalian mau desain apa terserah tulisannya ya, itu oke, nggak masalah. Ya. Dan itu yang lainnya tidak saya gunakan. Biasanya seperti itu yang sering saya gunakan. Nah, sekarang gimana Pak? Kalau kita tadi saya sudah buat, kalau belum gimana? Kita klik di sini teman-teman, blog baru. Ya. Misalkan, silakan ada yang mengusulkan kita mau buat blog apa namanya, yang judulnya apa? Kalau saya tadi pembelajaran e-commerce sudah saya buat. Silakan, apa? Ada yang mengusulkan? Silakan. Halo? Apa? Ya, silakan mengusulkan. Apa Mbak judulnya? Namanya ya, namanya jangan lupa ya, nanti saya catat ada penilaiannya. Namanya siapa Mbak? Sekarang tanggal 5/2. Siapa Mu? Siapa? Muhimatun Farihah. Muhimatun Farihah ya. Ya. Iya, ada di chat. NRP-nya atau NIM-nya berapa Mbak?
NIM ya Pak, 185503 185505 berapa Mbak? 185505 03515. 03515. Saya ulangi ya Mbak ya. 18550503 519 ya. 05-nya nggak ada Pak, di chat ada Pak. Ini NIM-nya udah di chat. Chat mana ya? Chat ini ya. Oke, baik. Iya. Oke, gimana Pak? Namanya mau apa? Nu Amorea Pak. Apa? Nur? Nu Amorea. Tulisannya gimana? N-U-E atau N-O-E? Nu? Ini Mbak. Halo? Nggak pakai E Pak. Nu? Nggak pakai E. Spasi? Nu spasi A. Mo? Iya gini. Iya, O-nya 2 Pak. O-nya 2. Oke, artinya apa ini Mbak? Itu Amorea Pak, pakai E bukan I. Oh, Amorea gini. Nu Amorea gini. Iya. Ini apa artinya ini Mbak kalau boleh tahu? Itu nama skincare Pak. Oh, oke, baik, nama skincare makanya saya nggak ngerti. Oke, ini Nu Amorea ya, saya klik ya. Oke. Nah, misalkan produknya adalah Nu Amorea. Nah, sekarang alamat blognya yang unik namanya. Apa ya? Bentar. Yang unik. Nanti Nu semuanya Amorea dibuat Kebumen. ya. Apa? Nu Amorea Kebumen. Nu Amorea Kebumen ada nggak ya? Oh, belum ada. Oke. Sebentar, dia akan meriksa alamat blog ini tersedia. Berarti kalau tulisannya adalah alamat blog ini tersedia, maka alamat ini belum ada yang pakai, Mbak. Itu gitu ya. Nanti kalau misal ya, ini kok nanti muncul bawahnya biasanya kalau yang sudah ada nanti sini muncul warna merah. Nah, muncul warna merah, tulisan sini muncul warna merah, berarti alamat itu sudah ada yang menggunakan. Kalau gini belum ada yang pakai. Nanti ini saya hapus ya. Nanti biar nanti bisa dipakai sama Mbak. Nu Amorea Kebumen. Saya contohkan pakai namanya Mbak ya, misalkan Fariha gitu ya. Biar nanti Mbak bisa buat sesuai dengan nama keinginannya. Gitu ya. Nu Amorea Kebumen Fariha.blogspot.com. Oke, kita simpan. Nah. Oke. Sudah jadi ya. Di sini muncul ya. Saya punya 3 blog nih di sini. Saya punya Nu Amorea, ya. Saya punya pembelajaran e-commerce. Saya punya Satria Kendali Sadar. Nah, sekarang saya mau punya ini Nu Amorea ini. Kalau biasanya saya adalah klik kanan, ya, atau biasanya kalian langsung bisa klik sini Nu Amorea. Nah, ini sudah masuk ke websitenya kalian. Ini seperti itu. Nah, saya pengen ganti temanya ya, Mbak ya. Kita ganti temanya dulu supaya menarik. Yang mana ini? Mau ganti yang mana? Ini ya, misalnya makeup inilah ya. Oke lah. Nah, iya Pak. Blog ini bisa kalian bisa kalian pratinjau. Ini ada 3 pilihan. Pratinjau, sesuaikan, dan terapkan. Artinya apa? Pratinjau artinya kalau kalian memilih ini, gimana sih tampilannya Pak? Nah, kita klik pratinjau. Kita pengen tahu dulu tampilannya. Nah, ini kan makanya di sini ada muncul stempel pratinjau ya. Nah, ini munculnya kayak gini, Nu Amorea. Ini tampilan blog kalian, ya. Ini Nu Amorea, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Ini adalah dislike pratinjau. Oke, kita back ke sini. Nah, kalau kita klik sesuaikan, munculnya gimana Pak? Sesuaikan. Nah, sesuaikan. Nanti ini gambar ini bisa diganti, Misalkan di sini Mbak punya foto produknya gitu ya. Nanti kalau misalkan saya penasaran kayak apa sih produknya, sebentar saya searching dulu. Ini ya tulisannya Nu Amorea ya. Sabun kecantikan ya Mbak ya. Oke, betul ya ini ya. Benar ini. Betul Pak. Saya ambil gambar satu itu, misalkan Pak. ini ya.
Oke, misalkan kita ambil gambar ini satu. Oke, ini saya save dulu, saya download dulu, saya save image ya. Saya download dulu, saya save dulu di ini saja. Kalau dengan saya, kalau pembuat blog harus langsung praktik, harus langsung praktis, nanti kalau nggak bisa kalau teori ini, nanti kalau nggak praktek nggak bisa nanti kalian. Ya, ini saya save di sini sudah ya, sudah save ya, sudah saya download. Kita masuk ke sini yang tadi disesuaikan. Gambar ini saya ganti sesuai dengan produknya. Oke, upload gambar ya di sini. Nah, kita mau upload gambar yang tadi sudah kita download. Kita pilih gambarnya ada di mana. Oke, sebentar. Gambarnya tadi ada di pictures. And then mana tadi ya? Saya kebanyakan file. Oh enggak, yang per hari ini aja tadi. Please no details per hari ini nih. Nah ini ya gambarnya, coba kita upload. Oke, gambarnya ini ya, benar ya. Nah, selesai. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Ini apa namanya, gambarnya kurang bagus ini. Nanti cari gambar yang bagus ya Mbak ya. Ini gambarnya kurang bagus, jadinya pecah ini di sini. Ya, kemudian nanti ini gambarnya kurang bagus ini. Enggak, Pak. Nanti gambarnya sebentar, coba kita pilih dulu. Oke. Coba nanti kita lihat ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Setelah itu, misalkan tema ini adalah ininya, ini adalah kita ganti, misalkan Mbak pengen warna hijau gitu ya, kita ganti warna hijau, maka dia akan ganti warna hijau. Kalau kita ganti warna pink, dia akan ganti warna pink. Oke. Kemudian ini apa ya, lanjutan, biasanya saya nggak pernah otak-atik ini. Bentar, ini internetnya namanya. Oke. Baik, ini kalau sudah ya. Pojok kanan di sini ada gambar seperti ini ya. Kita coba kita klik save. Kita ke back. Ya. Kita tunggu. Ini koneksinya kayaknya kurang bagus ini. Oh ya, kita refresh. Oke. Nah, ini sebenarnya ada macam-macam ya. Tadi ada font. Mana ini? Ini internetnya ini kurang bagus. Nah, ini kok ganti lagi. Sebentar. Ini saya ganti lagi ke gambarnya tadi. Saya ingin ganti tadi gambarnya ini ya, pilih gambar. Oke, selesai. And then save. Jangan lupa disimpan ya, ini pojok kanan save ya. Mengupdate setelan ya, berarti ini sudah di save. Oke. Kemudian ini apa ya tadi lanjutan. Ini internetnya kok lemot. Ini sebentar, kita tunggu. Dia tulisannya waiting ya, waiting for 1.pp.blogspot.com. Dia akan mencari dulu. Bentar ya, ditunggu nih koneksinya karena kita live. Nah, di sini nanti kalian bisa mengatur ya, bisa mengatur ini. Kalian bisa mengatur font teksnya, warna temanya, kemudian kalian bisa mengatur ukurannya di sini ya. Mau kecil, mau besar, seberapa ya. PX itu maksudnya pixel ya, 24 pixel atau 24 pixel.
Kemudian nanti mau apa namanya warna latar belakang filternya, apakah kalian mau transparan atau enggak, nanti kalian bisa atur lah di sini ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Bisa diatur, bisa mempercantik apa namanya blognya ya. Oke. Nah, ini ya kalau sudah semua ya. Nah, ini sudah ini ya kita jangan lupa kalau kita sudah atur kita klik save ya. Setelah kita klik save kita back lagi. Nah, coba kita lihat nomornya. Nah, ini ada lihat blog, coba kita lihat blognya. Nah, blognya seperti ini hasilnya. Oke, jadi dari sini ya, ini kan tema nih. Nah, kemudian kita ke postingan. Postingan adalah teman-teman mau ngisi apa. Nah, ini ketika kita pengen lihat blognya, ini ya nanti yang disebar adalah ini namanya Nu Amorea Kebumen fariha.blogspot.com. Nah, itu adalah nanti yang ini adalah marketplace atau e-commerce kalian untuk jualan. Itu adalah namanya. Makanya saya tadi sampaikan buat namanya yang unik gitu, yang unik, yang punya ciri khas, mudah diingat, tidak sulit ya. Itu seperti itu. Nanti kalian bisa berjualan nanti ketika orang, oh mana produknya gitu kan, biasanya kan via Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalian dijelaskan di blog itu, kalian jelaskan gimana Pak cara kita ngisi kontennya. Oke, kita ke sini lagi halamannya. Nah, setelah kita tadi di tema ya, nah kita beralih ke postingan. Kita beralih ke postingan. Postingan apa Pak? Nah, kita di sini ada tulisannya apa? Plus postingan baru. Kalian klik postingan barunya di sini ya. Nah, kalian ketikkan, misalkan di sini adalah apa namanya? Produknya, judulnya adalah produk sabun kecantikan Nu Amo. Nah, kayak gini ya, Amo Era ya. Ini ya. Nah, kalian buatkan jelaskan bahwa Nu Amorea adalah titik. Nah, terus habis itu kalian bisa gunakan salam pembuka ya, salam pembuka yang menarik. Habis salam pembuka ya seperti biasa penjelasan produk ya, penjelasan produk ya. Kemudian habis itu setelah penjelasan produk sertakan gambarnya lagi, sertakan gambarnya karena kan produknya banyak, sertakan gambarnya. Habis itu sertakan harganya, jangan lupa harganya. Kemudian kontak person yang bisa dihubungi mana ya, jangan lupa ini penting kontak personnya ya. Di sini juga bisa. Kemudian kalian misalkan buat apa namanya penawaran menarik. Kalian buat penawaran menarik seperti apa. Nah, nanti setelah ini ya, nah kalian ini bisa nggak Pak kita kirimkan link video? Bisa banget gitu. Ini di sini ada link video. Nanti kalian bisa upload dari komputer atau upload dari YouTube ya. Kemudian di sini ada apa namanya link gambar. Nah, kalian bisa ambil dari foto kalian atau dari URL. URL itu adalah dari kalian menyimpan di mana. Misalkan foto itu kalian simpan di Google Drive atau di penyimpanan Drive. Nah, kalian bisa linkkan di sini. Kalian juga bisa ngelinkkan juga di sini pakai filenya apa. Itu bisa semuanya. Nah, kemudian ini misalkan nama warnanya pengen yang ganti Pak, yang menarik gitu. Ya boleh, kalian mau tampilan HTML. Ya boleh banget seperti ini tampilan HTML-nya. Tampilan HTML itu biasanya untuk teman-teman di program. Jadi seperti di IT pasti pakainya kebanyakan tampilan HTML. Nah, kalau biasanya teman-teman umum biasanya tampilan menulis dan lebih mudah. Nah, kemudian warnanya misalkan diganti hitam. Oh, banyak banget ini warnanya, pilihannya terserah mau hijau dan lain sebagainya. Misalkan ini hijau. Terus misalkan kita ingin ganti warnanya jadi merah, bisa banget. Nah, setelah ini diapain Pak? Nah, setelah ini kalian nulis apa gitu ya. Misalkan habis ini produk kecantikan
kalian tidak ingin langsung dipublish, kalian pengen lihat dulu tampilannya seperti apa, kalian klik plat tinjau di sebelah sini. Nanti dia akan klik plat tinjau, dia nanti akan muter. Nah, ada kan? Ya, di sini ini tanggalannya belum saya set ya. Jadi di sini munculnya adalah 4 Desember 2020. Produk sabun kecantikan Nu Amorea. Ya, yang pertama kan kita postingannya adalah produk sabun Amorea, salam pembuka, penjelasan produk ya, sertakan gambar, kontak person, penawaran menarik dan sebagainya. Nanti di sini kan ada otomatis ada kolom komentar. Komentar nanti silakan mau yang pesan sini atau kalian bisa menghubungi di sini. Pak, gimana kalau kita mau apa namanya kembali lagi? Ya udah, ini di close saja. Kita balik ke tampilannya di sini. Nah, kalau kita mau buat desain itu tanpa ini Pak, icon-icon aja menarik, kita buat poster pakai Word, buat poster pakai Word, kan sudah diajarin ya seharusnya. Buat poster pakai Word, kemudian mau buat apa namanya foto, bisa banget kalian bisa tambahkan di sini fotonya apa. Misalkan kayak tadi ya, kita tambahkan fotonya. Upload dari komputer karena fotonya posisi tadi kameranya ada di komputer. Misalkan ini. Nah, kita upload di sini ya filenya. Nah, di sini kita upload filenya tadi tanggal 5 hari ini. Dan I'm choose today. Oke. Nah, ini fotonya kita upload di sini. Kita tunggu sampai ininya terupload ya. Nah, ini kan sudah muncul nih apa namanya produknya ya. Nah, ini kita select ya, kita pilih. Nah, kita tinggal kita mau atur. Ini motor di mana? Geser kiri, geser kanan, ya tinggal kita pilih. Misalkan ini saya milih di tengah. Nah, ini misalkan saya pilih kiri, ya dia akan pindah ke kiri. Kalau saya pilihnya ke kanan, dia akan pindah ke kanan. Nah, idealnya di mana Pak? Idealnya di tengah dong. Nanti kalian bisa menjelaskan. Nah, ini sudah masuk belum? Caranya lihat gimana? Kita klik lagi plat tinjau. Nah, coba kita lihat plat tinjau. Plat tinjau adalah mengecek apa yang kita kerjakan di edit postingan ini atau di ketika kita sebelum postingnya. Kalau udah mana? Nah, muncul kan gambarnya di sini seperti apa? Itu seperti itu. Ya nanti produk sabun kalian bla 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 lah kalian jelaskan sendiri. Itu seperti itu. Silakan nanti muncul seperti ini ya. Nah, oke. Nah, setelah ini sudah buat konten atau editing nanti bisa kalian berbagai macam. Nah, kalau sudah gimana Pak? Kalau sudah oke, saya sudah yakin dengan ini. Ya kita klik publikasikan. Nah, tindakan ini akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda. Konfirmasi. Pasti dia akan minta konfirmasi. Nah, pasti akan di sini akan muncul postingan pertama, ya dipublikasikan 5 Desember, ya produk sabun kecantikan Nu Amorea. Nah, di sini muncul misalkan ada yang komen nih, nah bisa aja muncul di sini. Nah, kemudian nanti ini mau dilihat nggak sama orang-orang, pasti ingin dilihat. Kalau nggak ingin dilihat, ya ini diklik tidak ingin dilihat. Nah, atau kalian ingin ngelihat di mana ininya. Ini seperti ini tampilannya. Nah, sekarang coba Mbak siapa tadi Fariha, coba Mbak buka yang ini halaman yang link ini coba tampilannya sama nggak dengan yang saya buat. Linknya saya share ya. Coba diklik sama nggak? Nanti dicoba di share screen. Bentar Pak. Ini adalah alamat marketplace yang kalian gunakan atau e-commerce yang kalian gunakan. Ini adalah alamatnya. Karena kita basisnya adalah web, free, itu seperti itu. Kalau nanti beli hosting gimana Pak? Ada beli hosting gitu. Nanti kita ada beli hosting, gimana caranya beli hosting? Nanti saya ajari di pertemuan berikutnya. Gimana caranya beli hosting? Itu seperti itu. Karena nanti goal project-nya apa namanya? Kalian buat blog pribadi ya. Nanti kita akan 1 semester ke depan kita akan belajar tentang blog, mengisi konten blog, kemudian memperindah marketplace-nya kalian, e-commerce-nya kalian di blog seperti apa. Itu seperti itu. Ini saya tahap awal, saya kenalkan dulu ke kalian bagaimana caranya buat blog. Sudah berhasil? Halo? Udah Pak, tampilannya sama. Sama ya. Berarti itu adalah, Iya, sama, apa yang kita buat sama lah. Yang kita share ke apa teman-teman atau ke masyarakat itu mana? Ya ini yang Nu Amorea apa nih? Nu Amorea blogspot.com. Itu yang kalian
share kepada mereka. Karena kita sifatnya free. Itu seperti itu. Nanti kalau pengen yang misalkan nomornya kebumen.com bisa nggak Pak? Bisa banget kalian beli hosting. Itu seperti bayarnya gimana Pak? Hosting itu bayarnya ada yang bulanan, ada yang tahunan. Berapa Pak nominalnya? Tergantung kalian mau seperti apa paket yang kalian ambil di dalam hosting itu. Itu seperti itu. Itu kayak gitu ya. Berarti sudah sama ya, Mbak siapa nih Mbak Fariha ya, sama ya? Iya, sudah sama, Pak. Tadi saya Oke. sudah coba komen, Pak. Oke, coba kita lihat. Coba Iya. komen. Nah, kalau coba komen lihatnya di mana? Di sini nih, postingan. Nah, coba kita lihat di kolom komentar. Nah, kita lihat ada nggak benar nggak komentar? Tidak ada komentar baru, Mbak. Coba saya refresh. Sudah di komen belum? Kayaknya belum ada ini. Tidak ada komentar baru. Apa Coba kalau kita mau lihat. komen, kita perlu Oh, bikin blog dulu ya, Pak? Enggak. Coba kita lihat di sini. Enggak ada. Ini adalah yang lihat baru satu orang. Berarti Mbak yang tadi ngakses, ini yang lihat satu orang. Itu gitu. Enggak perlu, coba di komen aja. Atau teman-teman yang lain mau komen juga boleh, nggak apa-apa. Ini belum ada sih, jumlah komentarnya masih 0 di saya ini. Kalau ada pasti dia akan muncul. Dipublikasikan 1, draft 0, terjadwal 0. Jadi semuanya ada, semuanya di sini terdata atau terdeteksi. Ini coba diberikan komentar di bawahnya. Ini diisikan komentarnya, terus habis itu klik ini Mbak, klik OK. Kalau mau itu berikan komentarnya, terus klik OK. Ini Mbak kayaknya belum klik posting komentar deh. Coba klik komentar, nanti habis itu, nah ini saya coba komen ya, pakai akun saya yang lain. Komen bagus ya. Coba saya komen pakai ini sudah. Oke, saya. Nah, ini baru muncul. Ini udah coba komen. Ini baru ya, aku ini udah baru muncul. Namanya Nuamoera ya. Ini barusan muncul ini. Nah, tadi kayaknya belum diklik posting komen. Masih udah komen, Pak, tapi masih loading, masih mempublikasikan. Oh, di situnya. Oh ya, oke. Baik, di sini Iya. kalau komen nanti dia akan muncul gitu. Nah, kita lihat. Mana tadi? Back. Oke. Nah, di sini ada muncul ya tampilan komennya ya. Nuamoera ya. Nanti kalian ngeceknya mana kalau ada orang yang komen? Ya di sini. Nah, di komen di workspace namanya. Ini namanya istilahnya adalah workspace atau ruang kerja. Ruang kerja dari si e-commerce itu atau dari si blogger itu. Ruang blog atau ruang e-commerce itu ya kalian ruang kerjanya di sini. Mempercantik, memperindah, didesain dan bagaimana semenarik mungkin dia di sini. Oke. Nah, ini nanti kita bisa, misalkan, wah saya nggak suka nih dengan komentar ini, atau biasanya menyudutkan, kalian bisa hapus. Kali ini tandai komentar sebagai spam, bisa nggak bisa. Misalkan ini, mau dibalas misalkan ya, saya misalkan mau balas. Nah, kita sebagai ini bisa balas, klik balas. Nah, misalkan, ya, oke gitu ya. Publikasikan. Nah, muncul nggak Mbak? Coba di tempat Mbak, coba diklik. Di refresh coba. Oke, Muncul sebentar, Pak. Tampilannya.
Gimana? Halo, muncul? Muncul, Pak. Muncul sih, Pak. Muncul ya? Oke ya, Ya. tulisannya muncul gitu ya. Oke ya. Nah, itu berarti blog yang kita buat itu berhasil antara interaksi feedback dua arah. Jadi apa yang kalian posting, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian jualkan, itu bisa di feedback. Kadang ada yang bisa buat blog, hanya buat tapi nggak bisa buat komunikasi, ya sama aja bohong. Ini seperti itu. Jadi ini bisa berhasil, dikatakan berhasil adalah dia bisa komunikasi dua arah. Jadi seperti itu. Nanti kalian bisa ngecek. Nah, ini laku nggak sih? Atau bisa katakanlah, malas nih komen-komen di blog, atau langsung menghubungi nomor WhatsApp atau nomor kontak emailnya, nanti bisa langsung ke situ ya. Oke, ini tentang pembuatan blog ya. Jadi pembuatan blog, kemudian kita buat postingan ya. Kita buat postingan, sudah buat blog, akun Gmail sudah, postingan sudah. Terus kita lihat komentar, mengisi komentar juga sudah. Kemudian ini mengatur tata letak. Nah, kalian bisa mengatur tata letak dan bisa memberikan tulisan ya. Itu seperti itu. Misalkan di sini saya ingin tulis footer ya. Footer itu yang bagian sini. Nah, footer itu yang bagian paling bawah sini. Ini tulisannya diperdayakan oleh blogger. Nah, kita misalkan pengen tulisan di sini. Misalkan ini hak cipta opsional, tidak usah. Misalkan ya, ini hak cipta opsional sih, kita mau misalkan misalkan gini ya. Gitu. Jadi harus misalkan, coba kita lihat tampilannya seperti apa di footernya. Misalkan seperti itu, dia munculnya seperti apa, kita lihat. Nah, ada ya di sini ya, bawahnya Amoera ke Bumen. Benar ya? Iya, muncul, Pak. Atau biasanya di bawah itu biasanya rata-rata marketplace menuliskan alamatnya, alamat tempat tinggalnya atau alamat head office-nya, nomor kontaknya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita pengen kalau kita pengen masukkan Gmap kita bisa nggak Pak? Yang kayak banyak kan bisa. Nanti saya ajari di pertemuan selanjutnya. Karena itu nanti lebih kompleks lagi cara-caranya ya. Nah ini. Kemudian tata letaknya misalkan pengen digeser, ya tinggal kalian geser-geser aja sesuka kalian. Ini tata letaknya seperti ini. Atau kalian mau tambah gadget. Tambah gadget itu artinya tambah create form atau menambahkan bahasa yang lebih mudah itu adalah menambahkan format baru. Coba kita coba ya. Tambah gadget misalkan. Nah, kalian bisa tambahkan di sini adalah penelusuran blog, nanti ditambahkan plus. Nah, header, pengikut, kalian pengen tambahkan gambar, kalian pengen tambahkan label, halaman, daftar link ya, statistik blog, feed, logo. Kalian mau pengen tambahkan Google terjemahan juga bisa ya. Ini macam-macam sekali nih yang feel free gitu ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan ini di sini. Oke. Kalau sudah gimana Pak? Kita close itu gitu. Nah, ini tentang tata letak ya. Kemudian yang lainnya kayaknya nggak ada sih, penghasilan belum, halaman. Terus statistik kita lihat. Nah, semua nih statistik ada 28 orang yang melihat ya. Semuanya hari ini 28 orang atau 28 kali diakses. Jadi seperti itu. 28 kali diakses atau 28 orang kali melihat atau 28 orang mengeklik website ini atau marketplace ini atau blogger ini. Itu seperti itu.
Marketplace itu ya apa ya, atau e-commerce itu ya kalian jualan tapi kalian jualannya di dunia nyata gitu, di online kan gitu. Nah itu cara buatnya gitu. Nanti kita akan bertahap buat itu ya semenarik mungkin. Nanti apa aja sih konten-konten yang perlu kita tambahkan, kemudian apa yang perlu kita isikan, kemudian bagaimana sih supaya kita menarik gitu, bagaimana supaya blog kita ada di atas dan lain sebagainya. Nah, kalau keinginan blog kita di atas, pasti tentunya kita harus mengeluarkan finansial yang lebih ya, karena itu kan biasanya ya bisnisnya mereka seperti itu gitu. Nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya, saya akan ajari ya. Jadi nanti ini kita akan lebih banyak sering live gitu ya. Nah, ini tentang pengenalan blog ya. Jadi kalian sudah bisa buat blog, kalian sudah bisa posting, kalian bisa ngecek komentarnya, kalian bisa menambahkan produk-produknya. Nanti pertemuan selanjutnya kita lihat bagaimana caranya mengatur, memperindah, merapikan seperti apa. Nah, tugasnya buat kalian adalah kalian membuat akun Gmail yang kalian akan gunakan atau linkkan dengan pembuatan blog kalian. Kemudian kalian buat blognya ya, terserah mau kalian apa ini ya, tapi karena ini adalah mata kuliahnya e-commerce, maka kalian harus menjual produk. Oke, kalian harus menjual produk, dan produk itu jangan cuma mengandalkan dari gambar atau yang ada di internet. Ya lebih bagus kalian misalnya produknya ada nih, kalian ada di rumah, ya kalian foto capture. Jadi seperti kalian foto capture, kalian masukkan ke komputer, kalian masukkan ke laptop, atau kalian misalkan yang tidak ada laptop ya bisa kalian ke kampus ya, atau ke warnet atau whatever lah, terserah kalian. Nanti kalian coba kalian tampilkan ini, kalian buat ini ya, sesuka kalian, semenarik mungkin, tetapi dengan memperhatikan etika dan attitude dalam komunikasi ya. Nanti karena kalau kurang baik nanti kita juga terkena pasal di Undang-Undang ITE ya. Kalian sudah membaca belum di Undang-Undang ITE? Nanti coba diperhatikan pasal Undang-Undang ITE. Jangan sampai kita praktek ini, kita akan terkena dari Undang-Undang ITE. Itu hati-hati sekali, kita harus hati-hati sekali gitu ya. Untuk e-commerce itu seperti itu. Nanti coba kita cek ya, kalian baca Undang-Undang ITE-nya seperti apa, dan kalian buat ini. Nanti minggu depan tugasnya adalah kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian buat di blog ini, produk apa. Nanti coba kita maintain satu-satu, kita perbaiki satu-satu apa yang kurang. Nah, kita bisa nggak Pak menambahkan misalkan buat video profil produk itu, atau misalkan kalian franchise, atau kalian menjadi apa sih bahasanya, itu adalah reseller, atau kalian itu menjadi endorsement gitu ya, mungkin ada ya, atau kalian menjadi influencer gitu ya. Nah, bisa nggak Pak kita masukkan video? Bisa banget, tadi saya sudah sampaikan di postingan. Itu seperti itu, kalian di postingan ini. Nah, misalkan Pak saya kesulitan, oke, nanti kita minggu depan kita bahas siapa yang kesulitan. Dan linknya nanti kalian tuliskan di pengumpulan tugas itu, linknya apa. Itu seperti itu. Linknya apa, nanti kalian tuliskan linknya apa di pengumpulan tugas itu. Linknya misalkan ini, nanti saya akan cek satu-satu. Kayak gitu. Dan kalian presentasikan apa yang sudah kalian buat. Ini bercerita, kalian presentasikan ini blog ini Pak tentang ini. Saya akan lihat sudah sesuai belum kontennya, untuk layak nggak dia dikatakan sebagai e-commerce. Nah, kalau kita mau berbicara dengan e-commerce yang sistemnya kayak Shopee, Tokopedia, itu sudah integrated banget gitu ya, integrated antara penjual gitu ya, antara penjual, pembeli, kemudian bank. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, karena itu nanti enkripsinya, datanya, security-nya cukup banyak. Kita belum ke sana. Itu seperti itu. Jadi istilahnya basic knowledge untuk pembuatan e-commerce kalian seperti apa. Kalau ke sana nanti kita perlu mengeluarkan finansial yang ya kurang lebih dari cukup lah untuk itu, karena kita harus bekerja sama dengan bank, kita harus bekerja sama dengan mana gitu ya. Atau biasa kalian bisa bayar lewat Alfamart, kita harus bekerja sama juga dengan Alfamart. Nanti otomatis akan di-create di sistemnya seperti itu. Ya, oke. Minimal kalian bisa menjualkan produk kalian sendiri,
kalian nge-share, nanti kalian bisa dapat Google AdSense dengan banyak orang semakin akses. Nah, lihat kebanyaknya di mana aksesnya. Kita lihat di statistiknya, ya. Itu seperti itu. Mana nih? Oh, ini nggak mau refresh dulu. Nah, ini belum ada yang mengikuti. Ini baru satu postingan ya. Kemudian ini statistiknya. Nah kan, langsung. Tadinya 29, 30, nggak ada. Terus tanggal ini belum saya setting. Tanggal 4, cek. Tadinya 31, terus yang sudah mengakses ada 28 kali yang sudah mengakses. Ini kita bisa melihat sehari berapa sih yang kepo gitu ya, yang kepo terhadap apa ya, e-commerce kita atau blog kita ada berapa? Ini sudah 28 yang kepo ke sini. Apa ini berubah terus sehari bisa nggak Pak sehari 1000 kali diakses? Oh bisa banget. Itu seperti itu ya. Dan ini kita gunakan yang field free. Jadi seperti itu. Domainnya adalah domain itu ini teman-teman. Domain itu misalkan ini ya. Anu Amoera Kebumen fariha.blogspot.com. Maka domainnya adalah domain blogspot. Ini adalah disebut dengan istilah domain. Blogspot.com itu istilahnya adalah domain. Itu seperti itu ya. Blogspot.com itu istilahnya domain. Nah, ada yang WordPress ada. Oke, nanti kita minggu depan kita ajari. Nanti saya ajarin kalau misalkan pengen yang nggak pengen Blogspot, WordPress kita buatkan di WordPress. Nanti juga ada caranya mengintegrasikan gimana caranya ya nanti kita lihat. Yang dasar dulu kalian ini bisa buat blog, kalian isikan dengan produk-produk e-commerce kalian masing-masing. Buat ini minggu depan presentasikan ke saya satu-satu. Jadi seperti itu, nggak usah lama-lama lah. 10 menit aja setiap orang menyampaikan apa namanya ininya, atau 5 menit ini produknya ini Pak, kemudian ini kita lihat satu-satu. Nah jadi teman-teman yang lain tahu si A sudah bisa buat ini, si B sudah bisa buat ini, si C sudah bisa buat ini. Nah kalian ini adalah unik, jadi kita berpikir imajinasi membangun toko kita tapi dalam dunia maya. Itu seperti itu, kita membangun toko kita di dalam dunia maya. Ini tentang, ini harus praktik, jadi nanti saya akan isi terus, nanti kita lihat waktunya gitu ya. Ini harus praktek live, kalau nggak dipandu nanti pasti akan kebingungan, karena mungkin nanti beberapa ada pakai bahasa-bahasa programan IT juga, tapi coba saya minimalisir untuk bahasa-bahasa itunya gitu. Atau biasanya di sini, kalau di kita dikenal dengan istilah web design, kalau di kita dengan istilah orang yang pakar di dalam ini e-commerce, itu namanya web design. Nah kalau di kalian sebagai pemakai, user ya, saya ajarkan, maka di mata kuliah e-commerce, jualan, sekaligus kalian bisa menjadi apa ya, basic knowledge IT-nya seperti apa gitu. Itu kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Nanti saya juga akan menyinggung di mana nih tadi, saya akan menyinggung di pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di e-learning, belum saya jawab semua ini. Sampai sini tentang buat blog, cara ngisi blog, cara edit blog, cara ngatur tema, tata letak, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Belum Pak, karena belum praktek jadi belum bingung. Oke, karena belum praktik, belum bingung ya. Nanti harus praktik. Ini harus praktik. Jadi nanti kalian kalau nggak praktik, ya kalian nggak bisa gitu. Percuma gitu. Ketika saya ajarkan secara praktisnya, implementasi penggunaan e-commerce-nya seperti apa ya. Seenggaknya gini, orang melihat produk kalian via website ya. Selama ini kan kalian via Instagram dan sebagainya. Tapi kita arahkan ke via e-commerce. Nanti dari situ kalian bisa apa namanya? Kalau kalian sudah bagus, nanti kerjasama dengan bank mana. Ini kita punya produk ini Bu. Kalau mau kita misalkan ke bank mana ya, nanti di situ bisa langsung klik bank ini. Nah itu perlu ini lagi, nanti perlu pembahasannya cukup panjang. Itu sampai finansial, namanya istilahnya kalau di kita itu adalah apa ya, financial payment website atau financial payment product. Jadi kita nggak sampai ke pembayaran produk. Itu seperti itu. Karena kan biasanya kalau kalian beli cukup bayar pakai mobile banking, Alfamart, itu lebih kompleks lagi nanti e-commerce itu. Itu kayak gitu. Ini kita buat yang sederhana dulu. Kalian bisa paham buat, nanti kalian jualan, nanti kita berbagi kontennya, isi-isinya. Itu kayak gitu. Oke, nggak ada? Coba kita lihat. Saya coba lihat dulu apa namanya pertanyaan-pertanyaan kalian.
di forum diskusi. Saya akan coba jawab. Ini enggak semuanya ya, cuman berapa ini? Saya semalam udah ngecek. Ini cuman ada sekitar 29 apa ya, apa enggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar 29. Ini ada 29. Jadi dari total berapa nih? 30-an ya. Nah, ini dari Vinda Lestari. Nah, jelaskan pengertian. Ada nggak di sini Mbak Vinda Lestari? Halo? Mbak Vinda Lestari? Ada nggak di sini? Halo? Halo. Mbak Vinda mana? Vinda Lestari. Vinda Lestari ada nggak di sini? Ada nggak Mbak Vinda Lestari mana? Halo? Mbak Vinda. Mbak Vinda mana ini Mbak Vinda? Halo Mbak Vinda? Halo Mbak Vinda, mana Mbak Vinda? Mbak Vinda? Halo Mbak Vinda? Nggak ada ya, nanti saya jawab ya. Ini maksudnya adalah, pertanyaan adalah jelaskan pengertian dari beberapa tipe website yang layak untuk di flip ya, atau dijual kembali. Gimana sih Pak di flip? Nah, saya akan jelaskan dulu flip itu apa gitu ya. Flip itu adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya. Itu adalah flip ya. Flip itu adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya. Nah, flip itu biasanya apa gitu dan bagaimana cara kerjanya gitu ya. Flip itu bekerja sebagai jembatan ya, atau flip itu adalah sebagai jembatan atau bridge ya, jembatan transaksi antar bank ya. Ya Anda cukup melakukan transfer lebih dahulu ke rekening flip ya yang sama dengan bank yang kamu miliki gitu ya. Kemudian diteruskan ke rekening tujuan. Nah, ini biasanya apa Pak flip yang dimaksud? Nah, kalau kalian pakai ATM gitu ya, ATM atau kalian pakai mobile banking atau apa kan, kadang kalian bisa transfer dari BNI Syariah ke BNI, Bank BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya ya. Itu ada ATM bersama. ATM bersama itulah itu yang disebut dengan flip. ATM bersama itulah disebut dengan bahasa kita adalah bahasa flip atau bridge-nya atau jembatannya. Itu seperti itu. Ada yang menerapkan tarif, ada yang tidak menerapkan tarif. Kalau antar bank biasanya antar satu bank yang lain biasanya menerapkan tarif 6.500 sampai 7.500, 1.000 ya, tergantung kebijakan masing-masing banknya lah ya. Saya nggak bisa memaksakan ini harus murah, ini harus nggak bayar itu. Tapi sebenarnya harusnya itu adalah tanpa biaya teman-teman. Tapi di Indonesia ya pakai biaya ya itu seralah itu gitu. Dan ya itu kebijakan dari masing-masing bank ya untuk mentransfernya. Kalau biasanya kalau antar bank BNI ke BNI free, BRI ke BRI free ya. Kemudian bank BBD ke BBD free dan lain sebagainya lah ya. Kemudian proses transaksinya cepat, dan itu apa aja sih Pak websitenya ya? Dia bilang itu website yang layak untuk di flip atau dijual kembali. Sebenarnya kalau di flip jual kembali ya banyak, cuma kadang itu nggak bisa tidak bisa dijual bebas. Biasanya itu antar corporate untuk kebijakan, biasanya untuk kepentingan bank itu kayak gitu, atau untuk biasanya kegiatan transaksi itu lebih kayak gitu. Nah teman-teman di manajemen atau mungkin akuntansi ya itu biasanya lebih kenal dengan istilah fintech nanti.
Itu ada juga. Oke, saya coba jawab yang selanjutnya. Mana ini? Nah, Muhimatun Farihah ya. Ini ada ya Mbak Muhimatun, ada ya. Hadir, Pak. Dalam e-commerce banyak tidak hanya satu media yang bisa digunakan gitu ya. Banyak media yang tidak bisa digunakan. Menurut riset yang telah ada, media apa yang memberikan keuntungan paling signifikan? Apakah sekarang masih relevan? Bisakah diterapkan untuk semua produk? Gitu ya. Dalam e-commerce banyak tidak hanya satu media. Maksudnya gimana? Dalam e-commerce itu banyak sekali media dan tidak hanya satu gitu maksudnya. Kayak gitu. Ya, gitu ya maksudnya ya. Oke. Ya. Ya. Dalam e-commerce banyak tidak hanya satu media. Jadi istilahnya dalam e-commerce itu tidak hanya satu media ya. Istilahnya tidak hanya Shopee aja, tidak hanya Tokopedia saja, tidak hanya Blibli saja, tidak hanya Bukalapak, tidak hanya Lazada ya. Nah, menurut riset yang telah ada, media apa yang memberikan keuntungan paling signifikan? Nah, kalau ditanya media apa aja yang mendapatkan keuntungan signifikan, satu harus dilihat ratingnya atau kepuasannya terhadap pelanggan. Itu seperti itu. Ya, karena apa? Rating itu berpengaruh, komentar itu berpengaruh. Jadi semakin rating itu turun, pasti otomatis toko atau penjual produk pasti dia akan berpikir 2 kali. Ini aku jualan di sini tuh laku nggak sih gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, contohnya apa? Yang buat bandingan. Nah, yang buat bandingan adalah gini. Ketika Anda berjualan di Shopee ketika Anda berjualan dengan menggunakan e-commerce yang Anda buat via Blogspot ya. Nah, beda nggak Pak hasilnya? Oh, beda banget gitu. Yang ini yang Anda buat adalah yang Anda belajar, ini yang Anda buat, yang Anda belajar itu adalah apa namanya? Ini masih manual banget sistemnya gitu. Ini masih manual banget. Anda harus memperkenalkan ini kepada khalayak ramai, khalayak luas. Itu seperti itu. Nah, tapi itu satu e-commerce keuntungannya adalah itu hanya milik produk Anda sendiri dan toko Anda sendiri, tidak ada yang lainnya. Itu kalau yang kita buat sendiri. Nah, kalau yang ini pakai Shopee kita menang. Brand marketingnya kita menang. Wah, di Shopee nih sudah terjamin. Nah, tapi kita akan bersaing dengan puluhan ribu, ratusan, bahkan ribuan puluhan ribu toko-toko yang menjual produk-produk yang sama. Nah, kalau ditanya keuntungan yang paling signifikan, itu saya dilihat dulu dari ratingnya. Rating dari masing-masing e-commerce itu seperti apa. Dan semuanya apakah beda-beda, Mbak? Ratingnya Blibli, ratingnya Lazada, ratingnya Tokopedia, ratingnya Bukalapak, ratingnya dan lain sebagainya ya. Nah, yang kita cek itu beda-beda. Sekarang masih relevan nggak? Oh, relevan, cuma ya itu tadi Anda harus bisa biasanya kalau di situ marketplace besar kita biasanya bermain harga atau promo, biasanya seperti itu, harga atau promo untuk menarik customer. Kalau harganya sama ya pasti otomatis akan milih. Terutama gini, kalau saya pribadi harganya selisih 5.000, tapi barang itu ada di wilayah Jawa Tengah, atau barang itu ada di wilayah Jogja, atau barang itu ada di wilayah Kebumen ya, atau ada barang itu ada di wilayah terdekat Anda. Ya, saya milih lebih mahal 5.000, tapi barang itu cepat ada di tangan kita. Kalau kita butuhnya cepat. Tapi kalau barang itu kayak di Jakarta ya saya tarikan aja harga yang sama gitu. Itu kayak gitu. Karena memang sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Relevan nggak gitu? Bisa. Bisakah diterapkan di semua produk? Bisa, Mbak. Itu bisa diterapkan di semua produk. Terserah mau pakai mau pakai yang e-commerce satu toko satu produk Anda itu ya tadi buat itu satu semuanya Anda harus bisa memberikan sosialisasi ke banyak orang bahwa Anda jualan di e-commerce ini, blog Anda sendiri ya. Nah, itu seperti itu. Atau Anda juga harus sama juga di Shopee juga Anda juga harus berjualan juga, tapi saingannya lebih banyak kalau di sini. Terserah, itu tergantung dari kalian apakah milih yang mana dan seperti apa ya. Itu kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan ini? Kebetulan ada Mbak Muhimatun Farihah. Gimana? Ayo diskusi silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Bisa diterima jawabannya? Atau Iya, Pak. gimana? Gambarannya gimana maksudnya? Atau mau diskusi, silakan. Iya, belum ada pertanyaan sih, Pak. Enggak, Kalau yang tadi diskusi itu, yang pertanyaan itu gimana? Maksudnya case-nya apa? Jadi biar lebih jelas. ya kayak gitu sih, Pak. Udah. Enggak, kayak gitu gimana? Kayak tadi, mau jualan itu tapi laku enggak gitu ya, gitu ya. Iya. Tapi kan kalau produk Nu Amorea nggak boleh banting-bantingan harga, Pak. Ya itu kan hanya bahasa manajemen Iya. bisnis saja lah. Itu kan Iya, istilahnya iya. nggak berani, ya tergantung kebijakan. Karena misalkan selisih aja 500 rupiah, pasti akan lebih banyak lagi gambar daripada kayak yang lain. Saya jamin itu. Karena 500 dikalikan berapa? Kita mau lihat dari segi bisnisnya. Kita mau lihat kuantitas atau kuantitas maksudnya adalah kita jualannya nggak banyak, tapi banyak yang ini gitu ya, atau kita sesuai harga segitu tapi itunya sama dengan yang lain. Nah itu kan terserah kan, itu kan permainan bisnis gitu ya. Nah itu kan tergantung dari si bisnisnya itu mau seperti apa. Ya dia yang bisnis ya suka-suka kita gitu kan. Yang penting kan harga HPP, harga pokoknya ya segitu gitu. Nanti sisanya ya kita mau berkeuntungan berapa terserah itu gitu. Karena semakin banyak ambil biasanya harganya semakin murah kan, seperti itu kan hukum ekonominya kan. Nggih, Pak. Ya, nah itu. Jadi itu juga harus di apa ya? Harus di strategi lah. Saya seperti itu kita strategi. Tapi relevan nggak? Relevan banget di semua ini. Itu kayak gitu. Oke. Ya. Coba saya jawab yang lain. Kita masih ada pertanyaan lagi? Sudah? Kita jawab yang lain ya. Mana nih? Dimas Bara Ramadan ini ya. Hadir nggak ini Mas Dimas? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, pertanyaannya. Sebenarnya apa itu bisnis hosting ya, benar ya? Dan web hosting gitu ya. Apa itu bisnis hosting? Tadi saya sudah nyenggol ya di ini ya. Di mana? Di awal tadi ya, Mas ya. Di pembuatan e-commerce blog itu ya. Benar ya? Dimas ya, hadir? Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Saya ulang pertanyaannya ya, Mas ya. Di forum diskusi, sebenarnya apa itu bisnis hosting dan web hosting? Bagaimana jika kita ingin membuat bisnis hosting dan web hosting? Dan apa yang perlu kita siapkan? Nah, saya akan jawab, Mas. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu sebelum tahu apa web hosting itu apa dan lain sebagainya. Saya tanya, sudah tahu apa itu domain hosting dan VPS belum, Mas? Belum, Pak. Belum ya? Semangat nggak, Mas, ini ngantuk atau gimana ini? Semangat. Suaranya kecil banget. Lapar mungkin, Pak. Lapar ya? Oke, sudah siang. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, gini Mas, domain ya, kalau domain itu saya sampaikan tadi, blogspot.com, wordpress.com ya. Nah, itu adalah domain. Kemudian apa namanya? Kalau tokonya langsung kayak blibli.com, itu langsung domainnya .com. Com itu artinya adalah komersil ya. Ya di sini com itu artinya adalah komersil. Maksudnya website itu kok komersil ya. Kemudian kayak kampus misalkan STIE putrabangsa.ac.id ya. Maksudnya adalah akademik. AC-nya itu adalah akademik, itu based on akademik. ID-nya adalah Indonesia. Itu seperti itu ya. Ini basicnya adalah akademik Indonesia. Kemudian kalau sekolah biasanya SMP, SD, SMP, SMA, SMK biasanya pasti tulisannya SCH ID ya, school ya. Maksudnya school itu adalah sekolah. Nah, apa sih itu
domain gitu ya. Nah, domain itu berperan sebagai alamat dari sebuah website ya yang akan menuntun gitu ya. Jadi kita akan dituntun ya pengunjung untuk menuju website yang akan dikunjungi. Namun biasanya diikuti oleh eksistensi domain TLD namanya. TLD itu adalah domain internasional. Seperti kalian kenal .com, dan saya sampaikan .co.id. Nah, itu adalah Indonesia banget gitu ya. Regional Indonesia itu ID, .co.id, SCHID, ORID, WebID ya. Kemudian dan ACID saya sampaikan seperti itu. Itu Indonesia banget domainnya. Nah, kalau luar .com, net, .klik, .info, .org. Makanya ada apa ya istilahnya itu Kabupaten Kebumen.org.id, maksudnya adalah dia ke internasional dan juga dia ke Indonesia. Itu kayak gitu. Itu adalah domain Mas. Yang belakangnya nih .com.id ini kayak meet.google.com ini com kan ya, berarti internasional. Kemudian apa itu hosting gitu ya? Hosting itu merupakan sebuah tempat penyimpanan gitu ya, dokumen atau file web yang bisa diakses 24 jam nonstop ya. Jadi dia itu kayak misalkan space, kayak misalkan tadi nulis ini gambar ini gitu ya di e-commerce atau di blog itu ya, itu disimpan nggak disimpan di memori komputer kita, tetapi di memorinya si internet gitu ya, di cloud namanya kalau bahasa kita, di IT istilahnya cloud. Cloud itu disimpan di, kalau digambarkan di awan, di servernya dari si Google. Di mana tempatnya? Ya di tempatnya si Google di Amerika. Itu seperti itu. Nah, kemudian itu tentang penjelasan hosting. Tadi saya sampaikan juga apa juga dengan istilah VPS gitu ya. Kalian kalau VPS itu tidak berbeda jauh dengan hosting. Nah, hanya saja ya untuk memberikan sesuatu apa ya kayak kebebasan atau keleluasaan gitu ya. Kebebasan atau keleluasaan dalam mengontrol penuh server dan kontrol panel hosting ya, yang dimana dapat membuat paket hosting sendiri. Jadi nanti kalian bisa paket hosting sendiri ya, itu memberikan akses hosting itu kepada member pengguna. Member pengguna siapa? Ya kita, ya kalian semua itu member pengguna dari VPS, dari hosting, dari domain, yaitu kita semuanya, itu seperti itu. Nah, tapi biasanya lebih ke arah website ya, itu seperti itu. Dan untuk aplikasi operasi sistem itu seperti itu untuk mendapatkan performa yang apa namanya maksimal. Itu kayak gitu Mas tentang VPS. Nah, tadi tentang hosting websitenya gimana sih caranya, itu seperti itu buatnya, jualannya dan lain sebagainya, benar nggak ya? Bagaimana jika kita ingin membuat bisnis hosting dan web hosting? Apa yang perlu kita siapkan? Nah, cara sukses ya jadi seorang apa ya, bahasa saya adalah seorang endorsement atau reseller atau pedagang gitu ya Mas Dimas ya, reseller hosting dan domain gitu ya. Nah kalian misalkan gini, kalian harus tentukan dulu gitu ya, apa namanya, kalian spesialisasinya di apa hostingnya gitu, bisnis kuliner kah, toko online kah, kalian apa namanya jualan tiket kah, kan bisa kan? Nah itu seperti itu. Nah gimana apa namanya ininya ya? Yang pertama kalian apa namanya harus punya manajemen user ya yang lebih mudah dan integrasi. Maksudnya adalah apa? Kalian harus punya website dulu minimal apa namanya 5-10 website. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memisahkan dan memetakan, itu seperti itu ya. Nah kemudian dalam apa namanya, dalam perkembangannya gitu ya, dalam perkembangannya ya kalian harus istilahnya apa ya, kalau ini kita lebih berbicara mengenai layanan sih Mas, layanan. Jadi layanannya itu mau kemana tadi saya bilang, Mas mau spesialisasinya kemana? Kalau mau ke domainnya ke Indonesia ya berarti Mas harus beli di apa namanya yang beli
hosting-hosting kayak gitulah ya. Ada .co.id dan lain sebagainya. Harganya berapa Pak? Ya rata-rata ya tergantung sih. Tapi biasanya saya beli itu sekitar sebulan ada yang 150, ada yang 300. Ya tergantung keinginan kalian alamatnya mau seperti apa. Itu juga berpengaruh sekali ya. Itu seperti itu. Sebentar. Kemudian oke, baik. Nah, oke, baik. Oke, jadi seperti itu Mas. Jadi layanannya seperti apa? Kemudian Anda harus bisa memberikan promo Mas. Hosting itu kita kan jualan ya, strategi bisnis tadi sama gitu ya. Jadi kita harus berjualan juga gitu ya. Apa namanya? Apa nih? Oke. Berkaitan dengan itu juga, dan kita juga harus apa namanya promo. Anda harus promo Mas itu. Kalau mau jualan itu promo dulu gitu ya. Bahasa kalau secara istilahnya ya kalian harus banyak berbagi dulu. Nanti istilah kita banyak berbagi, pasti akan banyak yang impact ke kita. Itu filosofi keyakinan keagamaan dalam Muslim itu seperti itu. Muslim kan ya Mas Dimas ya? Muslim. Ya, seperti itu ya, benar ya yang saya sampaikan ya. Diajarkan seperti itu ya, semakin banyak bagi promo. Nah, tapi juga jangan sampai promo itu juga apa ya? Ya minimal harganya sama lah. Ketika Anda dapat beli 100 ya Anda jual 100 gitu ya, atau misalkan 105, 110. Nah, itu seperti itu. Nah, itu karena gini kebanyakan orang itu suka promo. Bener nggak sih ini teman-teman mahasiswa? Bener ya. Jadi ya termasuk saya juga ya kalau ada promo selisih 5.000 aja saya kejar. Itu seperti itu. Karena apa 5.000 dikalikan berapa? Itu kayak gitu. Jangan melihat satu kalinya tapi kalikannya berapa. Itu kayak gitu ya. Jadi ini berpengaruh juga dalam ini. Ya seperti biasa lah, sukses ya. Apa namanya? Satu, Anda harus modal website minimal 5 sampai 10. Yang kedua, Anda harus modal istilahnya apa namanya? Akun deposit ya, deposit karena itu nanti biasanya belinya berhubungan dengan apa namanya elektronik payment gitu ya, pembayaran elektronik payment ya, sediakan mobile banking, SMS banking atau e-banking, internet banking. Kemudian setelah itu perbanyak promo, kemudian kenalkan hosting Anda, fokus kemana ya, seperti apa tadi ada .co, ada .com, banyak sekali ragamnya. Kemudian fokus layanannya ke apa, kuliner kah, pemerintahan kah, kemudian foodies kah, dan lain sebagainya, fokuskan dulu mau kemana. Kemudian setelah itu apa namanya istiqomah, itu seperti itu, istiqomah dalam artian harus bisa, jangan sampai sekarang saya ingin jualan hosting nih sama hosting sama apa jualan web hosting, nanti setelah itu wah ini kok sulit, nggak menguntungkan, tinggal. Itu seperti itu. Enggak. Justru malah di masa pandemi ini orang-orang yang istilahnya berjualan di bidang IT teknologi itu lagi naik gitu secara apa namanya secara pendapatan gitu, karena memang apa namanya ini sangat diperlukan gitu, sangat diperlukan gitu ya. Kita kan semuanya serba online saat ini, jadi kita perlu hal-hal seperti itu. Itu gitu Mas Dimas. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Atau mau diskusi? Ayo silakan. Ini atau di rumah sudah bisnis apa nih Mas Dimas? Halo? Halo Mas Dimas? Halo Dimas? Mas Dimas? Halo? Cek. Cek Mas Dimas? Halo? Halo? Mana ini Mas Dimas? Nggak ada suara ini. Sudah cukup? Ada di chat itu Pak. Sudah cukup. Oke, baik. Selanjutnya dari ini sampai jam 1 ya, sebentar. Ini
dari siapa ini namanya? Majalisil Nikmatul Baroro, bener nggak namanya? Ada, hadir di sini Mbak siapa? Majalisil Nikmatul Baroro, ada nggak? Ada, Pak. Ada, oke, baik. Ini tanyanya gini, negatif penggunaan e-business yaitu ada pencurian data rahasia. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana meminimalisir atas mencegah agar data kita tidak dicuri dan disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, istilahnya gimana sih Pak, kita biar nggak kena hacker gitu ya, biar nggak kena dicuri gitu ya. Satu, hati-hati ya, hati-hati dalam e-business, hati-hati ketika data yang Anda gunakan itu terintegrasi dengan ATM ya. Gini, kalian punya ATM kan? ATM itu di depan ATM kan pasti ada nomornya tuh, ya kan? Nomor kartu ATM. Nah, itu hati-hati dalam menyimpan kartu ATM. Kemudian berikutnya adalah hati-hati dalam menyimpan KTP ya. Berikutnya hati-hati dalam memberikan tanggal lahir Anda ya. Kemudian nama ibu kandung Anda, kemudian alamat Anda, hati-hati. Kemudian apa namanya? Yang paling penting adalah perketat data secara elektronik ya, seperti saya tadi, email semuanya juga berpengaruh. Kemudian sinkronisasikan data. Sinkronisasikan data itu adalah dengan cara bahwa dari apa namanya, dari semua aktivitas yang ada di online, Anda integrasikan ke dalam HP Anda. Anda integrasikan ke dalam HP Anda. Anda punya HP satu, integrasikan satu. HP Anda punya HP dua, integrasikan keduanya. Karena apa? Itu akan semakin meningkatkan sekuritas keamanannya. Pasti dia akan minta konfirmasi data ke kita. Benar nggak kita ngakses misalkan email ini jam sekian di tempat ini dan sebagainya? Benar nggak? Pasti dia akan minta confirm. Kalau kita nggak confirm, orang yang akses bukan dari kita yang akses sendiri, pasti dia tidak akan bisa akses e-business. Itu seperti itu. Terutama data-data transaksi ya Mbak ya. Anda harus sangat berhati-hati sekali gitu. Apalagi ya itu tadi saya kartu ATM, nomor rekening dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan teman-teman saya pasti akan dipisah nomor rekeningnya. Nomor rekening khusus untuk menerima transferan pasti akan sendiri. Nomor rekening untuk menabung atau dari terima transferan itu pasti akan ditransfer ke rekening Anda ya, untuk mengolah itu pasti sendiri. Jadi nanti kita bisa tahu tracing itu nomor rekening ini kita sudah dapat transferan dari barang ini atau pembelian barang ini. Itu harus dipisah memang Mbak bagusnya. Jadi seperti itu, karena biar kita tahu bahwa trace-nya mudah, bahwa oh ini dia sudah transfer, oh ini enggak transfer, oh ini belum, dan sebagainya. Walaupun kita semua bisa cek via mobile banking atau internet banking atau SMS banking. Itu bisa dicek semuanya, tapi kita harus hati-hatinya di situ. Jangan sampai kartu kita tergeletak sembarangan, kartu ATM kita, KTP kita, kemudian nomor HP kita juga jangan terlalu banyak. Kalau kalian mau berjualan ya berarti Anda harus siap juga meng-create nomor yang ini, tapi jangan sampai, pesan saya, nomor HP yang Anda gunakan untuk jualan jangan disamakan untuk nomor HP yang aksesnya ke mobile banking ataupun internet banking ataupun SMS banking. Karena dari situ nanti pencurian data itu sangat bisa terjadi. Itu seperti itu, ya. Jangan sampai nomor yang secret dengan status berkaitan dengan pembayaran atau keuangan bank dan sebagainya disebarluaskan. Itu seperti itu. Itu pesan saya Mbak. Karena saya sama teman-teman saya punya pengalaman yang kurang baik dengan hal seperti itu, mengintegrasikan sehingga terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Mbak, cara menguranginya itu seperti itu. Halo Mbak. Iya Pak. Ya. Baik, Ya, paham. karena kan biasanya kalau di ATM pasti dia minta tidak boleh sama dengan tanggal lahir Anda, tanggal lahir ibu Anda, tanggal lahir keluarga Anda. Benar nggak? Nomor-nomor kode-kode itu. Iya, namanya benar. Iya, oke. Jadi nanti jangan sampai seperti itu ya. Karena itu e-business itu ya elektronik bisnis ya seperti itu. Apalagi nanti kalau kita sudah berjualan di marketplace yang besar kayak Shopee, yaitu hati-hati peletakan nomor rekeningnya dan nomor Anda.
Jangan sampai nomor rekening yang Anda pasangkan sama dengan nomor HP yang Anda gunakan. Itu cukup berisiko. Itu seperti itu. Nanti bisa tiba-tiba uang Anda hilang atau apa, itu bisa banget. Teman-teman saya ada yang mengalami kayak gitu. Itu gitu ya, jadi harus dibedakan nomor HP-nya. Memang sih lebih ribet, tapi security-nya lebih tinggi. Kita sih antisipasi untuk terhindar dari hal seperti itu. Itu kayak gitu. Mbak siapa panggilannya ini? Mbak Baroro atau Mbak Nikmatul atau Mbak Majalis? Panggilannya siapa? Jalis, Pak. Siapa? Jalis. Jalis. Ya. Jalis. Oke. Mbak Jalis. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi, nanti sisanya saya coba jawab via ini ya. Saya ketikkan semua jawaban-jawabannya. Apa kaitan e-business dengan e-commerce dan bagaimana cara kerja e-business? Ini sebenarnya jawaban ini sudah ada lah di presentasi yang saya sampaikan gitu. E-business dan e-commerce itu apa kaitannya ya? Bedanya apa gitu ya? Kalau e-commerce itu adalah berjualan secara online, e-business juga sama berjualan secara online. Cuma kalau e-commerce Anda berjualannya di marketplace atau Anda buat marketplace sendiri, itu e-commerce. E-business Anda tetap bisa berjualan via online, tetapi tidak mudahnya ya, ini secara saya ya yang sudah saya praktekkan atau berdasarkan kacamata praktisi, itu adalah tidak digunakan secara umum pada umumnya. Itu adalah e-business. E-business itu ya kita ya transaksinya aja lah ya yang secara bisnis. Tapi kalau e-commerce transaksinya juga elektronik, jualannya juga elektronik. Contohnya apa? Shopee, Anda transaksinya elektronik, kemudian jualannya juga elektronik, transaksi elektroniknya juga elektronik. Pakai apa? Alfamidi bayarnya lewat akunnya Alfamidi, lewat akunnya Alfa, Indomart, transfer bank dan sebagainya. Itu kan sudah e-commerce. Itu seperti itu. Semuanya digitalisasi. Itu seperti itu. Oke. Kita sudah jam 1 ya. Kita mulai tadi jam 11.15. Kita sudah 2 SKS lebih. Tidak terasa ya. Nanti sisanya saya jawab. Tolong tugasnya dikerjakan, masing-masing mengerjakan tugasnya membuat desain sederhana blog ya untuk marketplace Anda nanti. Itu seperti itu. Nanti linknya saya siapkan di e-learning untuk pengumpulannya ya. Itu kayak gitu, dan nanti video ini coba saya uploadkan ke learning hasil dari bagaimana cara buatnya tadi. Siapa tahu nanti ada yang lupa. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Mau ada yang mau makan atau sholat, silakan. Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, kita ketemu lagi pertemuan depan. Jangan lupa minggu depan presentasi, ya presentasi, kalian harus presentasi sesuai dengan apa yang kalian buat, kerjakan produknya. Dan saya harap nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama ya. 30 nanti sama semua kan nggak mungkin gitu. Kayaknya kalau jualan itu macam-macam gitu. Tapi kalau ciri khasnya, nilai value-nya pasti akan berbeda-beda. Nggak mungkin antara saya sama Mbak Varia sabun Amora 1 dengan yang lainnya pasti ya beda-beda lah variannya. Nah itu pasti kan banyak kan macamnya gitu produknya. Amora kan bukan cuma sabun aja ya Mbak ya, banyak ya. Atau sabun aja? Saya kurang paham ini masalahnya. Halo? Gimana Pak? Halo? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Baik, kalau tidak ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa share link ke saya. Nanti akan saya cek. Nanti akan siapkan form pengumpulannya di e-learning. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Makasih, Pak.